Asik bareng Dokter Setia. Lah. Tangan ya untuk memakai masker secara efektif karena Itu prinsipnya cuma satu ya dok ya. Jadi nggak ada alasan menunda kehamilan ya dok. Ya gitu. Jadi nggak ada alasan. hamil halo Ya ya. halo ya halo Ya ya. Gimana dok? Ah, oh saya pikir putus dong Ya. ya untuk kehamilan sih untuk menunda kehamilan gimana ya ini masih pro dan kontra ya dari yang saya ketahui tapi eh, setidaknya eh, paling enggak kita bisa meminimalisir resikonya lah Iya. gitu. Kalau Iya. misalkan kehamilannya kehamilan biasa dan sebagainya sih nggak ada masalah. Oke, ya jadi buat cah sehat konco ngobras kalian, di sini memang Pogi itu Persatuan Ahli Obstetrik Ginekologi Indonesia sudah memberikan semacam batasan-batasan dan warning-warning untuk menanggulangi wabah ini dan mengurangi persebaran dari wabah ini. So, kalian semua bisa dengerin tadi yang dijelaskan oleh Dr. Yunita Erlina, spesialis obstetrik ginekologi tentang gimana sih caranya melindungi ibu hamil yang sudah terlanjur hamil atau yang sudah terlanjur semangat untuk menghamili. Bapak-bapaknya ini, bapak-bapak juga banyak loh dok yang nonton. Jadi bapak-bapaknya ini sudah semangat untuk wah ternyata aman ini menghamili di era pandemik ini masih masih oke lah. Yang penting ibunya jangan keluar, tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang paling penting tadi mengurangi apa ya tadi dok? Senam hamil di luar ya dok ya. Apalagi senam hamil plus gosip ya, itu harus dikurangi ya dok ya. Oh, Gitu. Oke dok. ya. eh Ya, tapi untuk hamil kan tetap punya ini ya, yang perlu diingat eh, bahwa ini ya, kehamilan trimester pertama kan sangat penting. Jadi eh, kita harus tahu kalau misalkan sudah terlanjur hamil, mau rencana menghamili, tapi harus siap dulu bahwa oh iya berarti ada konsekuensinya kalau memang apa tuh namanya nantinya pemeriksaan kehamilannya hanya bisa terbatas waktu-waktu tertentu, screeningnya mungkin nggak bisa sesering waktu anak-anak yang sebelumnya dan sebagainya gitu. Jadi harus sadar juga akan hal itu gitu. jadi saya sehat kencang ngobrol sekalian jangan terus necting sama dokter obstetrinya karena dokter obstetrinya kok susah banget sih dihubungin gitu. Bukan susah banget dihubungin, cuman zaman sekarang ini memang pasien takut ketemu sama dokternya, pasien takut datang ke rumah sakit, dokternya juga takut ketemu pasiennya. Ini pasiennya sehat apa enggak? Jangan-jangan pasiennya OTG gitu kan. Orang tanpa gejala. Memang di masa Covid kayak gini memang ada kayak gitu. Jadi ada baiknya dokter dan pasien sama-sama menjaga kesemuanya itu. Nah, cara menjaga kesemuanya itu ya tadi dengan hal-hal yang sudah dibataskan oleh eh, dari PB Pogi tadi. Oke dok, asik banget nih bahasannya. Yang masuk live kita, alhamdulillah. Yang ikut live ini agak banyak, meskipun naik turun grafiknya. Ya, oke dok, kita bahas pertanyaan dari teman-teman boleh? Boleh. Oke, yang pertama dok, ini dari Wisnu Haryo Nugroho. Mas Wisnu ini nanya lewat DM. Kondisi wanita yang sedang hamil lebih rentan terkena COVID-19 dan jika sudah terinfeksi, apakah kondisi wanita yang hamil ini lebih rentan terkena COVID-19? Dan jika sudah terinfeksi, apakah infeksinya ini bisa mengenai janin dan berdampak buruk bagi janin? Monggo dok, nanti saya tambahkan yang janin boleh dok. Tadi Mas Wahyu ya Wisnu Haryo Nugroho. namanya. Terus oh Wisnu. Oke. Ih, ganti nama syukuran bubur abang putih. Oke, ya Mas Wisnu, mungkin tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi memang ibu hamil punya resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat. Morbiditas dan mortalitasnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum seperti itu ya.
Eh, jadi makanya perlu apa tuh namanya screening juga untuk penapisan faktor resiko yang lain. Apakah dia memang hamil dengan faktor resiko yang lebih tinggi atau hamil tanpa komplikasi apapun. Jadi kalau hamil tanpa komplikasi apapun, efeknya akan sama aja dengan tanpa eh, apa namanya dengan atau tanpa COVID ya. Kalau dikatakan ada penularan kalau misalkan dia terinfeksi apakah menulari bayinya, tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa belum ada penelitian yang jelas, jadi tidak ada data mengenai apa namanya ibunya terinfeksi virus kemudian bayinya IUGR atau apa tuh namanya berat badannya terhambat hingga meninggal, itu nggak ada, belum ada. Tapi memang yang ditemukan itu hanya bayi di Cina yang dikatakan positif 30 hari setelah lahiran, di mana ibunya itu diketemukan dia positif COVID-19 waktu mau melahirkan. Cuman tidak penelitiannya ini tidak jelas apakah ibunya terinfeksi selama kehamilan atau setelah lahiran. Begitupun bayinya, apakah bayinya kena dari intrauterin selama kehamilan ataupun apa tuh namanya setelah bayinya lahir, setelah bayinya dilahirkan. Yang jelas pada waktu itu bayi itu dilahirkan dengan berat badan 3.250 dan dalam keadaan yang sehat dan stabil seperti itu. Oke. Dokter Setia mau nambahin? Oke, kalau jadi sebenarnya sampai sekarang masih terjadi perdebatan. Jadi orang-orang pinter di sana tuh masih berdebat. Berdebat tuh maksudnya ya padu dewek-dewek lah. Kalau kita kan tinggal nonton wong padu nih ya. Jadi kalau pada anak penularan antara ibu ke bayinya sih sampai saat ini belum ditemukan yang jelasnya. Jadi kejelasannya belum ada. Dan kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memutuskan kalau ibunya hanya ODP itu bisa dirawat gabung dengan anaknya dan ada batasan-batasan tertentu yang harus dilaksanakan. Tapi dok itu di belakang kok ada tangan tuh, tangannya siapa dok? Kok gratil itu dok? Terus kalau pada eh, pada pada ibu PDP pasien dalam pengawasan itu harus dipisahkan, bayinya harus dipisahkan dan kemudian harus bayinya harus dievaluasi. Rawat gabung Ya, jadi nanti menunggu pemeriksaan dari ibunya. Apalagi yang positif nanti ya, itu harus ditentukan sampai ibunya negatif baru bisa dirawat gabung. Ya itu. Kalau untuk penularannya eh, ke janin memang sampai saat ini belum banyak yang penelitiannya sih belum banyak. Jadi kalau berdampak buruk sama janin, beberapa pasien kami juga yang melahirkan dengan COVID positif, alhamdulillah hasilnya juga bagus juga, bayinya bagus hasilnya. Jadi ya itulah kebesaran Tuhan di sini ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Nabila Purnama Ardisa. Namanya bagus banget ya. Mau nitip nanya dok, apa benar pasien hamil dengan positif COVID-19 tidak boleh mengkonsumsi zat besi karena akan menyebabkan badai sitokin? Wah, dan badai sitokin itu apa harus dijelaskan dulu. Ya. Maklum. susah ya itu ya. Iya, kalau gampang nanti itu ujian S1 namanya, Dok. Oke, badai sitokin. Jadi badai sitokin itu kan ini ya, apa ya badai sitokin. Jadi sistem gimana badai sitokin itu kan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita eh, meningkat sehingga apa tuh sistem tubuh kita apa tuh Ya, oke. Ya, ketika sistem kekebalan tubuh kita itu meningkat apa sih namanya jadi badai eh, badai sitokinnya terlalu bersemangat intinya gitu. nah Ya. terlalu berlebihan. Nah, gampangnya ini kan kita ngomong sama teman-teman awam, Dok. Jadi ngomongnya kita yang gampang aja. Jadi kerjanya terlalu bersemangat. Sitokin imun kita kerjanya terlalu bersemangat gitu aja, Dok. Yang gampang. Ketika ya badai sitokin tuh jadi reaksinya terlalu berlebihan, jadi Iya. apa sih namanya
sitokinnya muncul berlebihan sehingga sebagai bentuk respon terhadap infeksi atau sesuatu yang kita tangani gitu kan. Nah, dikatakan bahwa jadi karena dia berlebihan, jadi tidak cuma virusnya aja yang dibunuh, tapi jaringan sehat kita juga dibunuh seperti itu. Nah, apa tuh namanya? Bila kita punya potensi untuk sitokin rilis, terutama kita punya potensi penyakit yang berpotensi untuk sitokin rilis, terus kemudian kita terinfeksi COVID-19, badai sitokin ini bisa muncul. Nah, sedangkan badai sitokin ini munculnya komplikasinya nanti kemana, keluar paru-paru atau hanya sebatas di paru-paru, itu yang kita nggak bisa tahu seperti itu. Tapi dikatakan kalau misalkan suatu saat sistem imun kita turun, badai sitokinnya muncul dan sebagainya, itu penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar badai sitokin yang bermasalah itu berkaitan dengan gangguan ginjal, kardiovaskular disease, DM dan sebagainya. Jadi mungkin tetap kita lihat dulu faktor resikonya bagaimana, ada nggak ke arah situ. Kemudian mengenai suplemen ibu hamil, terutama zat besi dan sebagainya, sebenarnya tetap perlu dikonsumsi. Kenapa? Tetap ada patokan antara angka kebutuhan gizi pada ibu hamil, terutama kadar zat besinya berapa. Jadi kalau misalkan kita takut apakah kita nanti akan, aduh nanti kalau aku minum vitamin berlebihan nanti aku jadi badai sitokin karena aku hamil mungkin, atau aku ada batuk-batuk, takutnya aku adalah PDP atau takutnya aku ada ODP atau malah PDP gitu ya. Nah, kita lihat aja rekomendasi kandungan yang ada di suplemen makanan itu. Jadi kecukupan zat besi untuk ibu hamil ya, itu kan nggak tinggi. Jadi ketika hamil itu hanya 27 miligram atau mikrogram ya, miligram. Nah, kita lihat. Jadi biasanya vitamin hamil itu kadar zat besinya itu nggak nyampe segitu dong, nggak nyampe segitu teman-teman. Jadi kayaknya nggak hanya dengan mengkonsumsi vitamin sesuai dengan anjuran itu tidak akan kita terus akan bikin kita terus suatu saat nanti jadi kekebalan tubuhnya jadi berlebih terus menyerang kita sendiri karena badai sitokin, kayaknya sih enggak ya. Jadi nggak perlu khawatir. Bahkan rekomendasi yang dianjurkan untuk ibu hamil itu sekarang menurut Vigo dan menurut organisasi obstetri yang lain itu adalah mikronutrien yang lengkap gitu, kombinasi antara mikronutrien seperti itu. Oke, mungkin itu saya, jadi nggak perlu khawatir sih. Ini dok, ada pertanyaan nih dari Mbak Linda Budiman, Ibu Linda Budiman, Nona Linda Budiman ya. Saya nggak tahu nih ini. Orang yang tidak hamil berburu vitamin dan lain-lain dan juga suplemen untuk daya tahan tubuh. Perlukah wanita hamil diberikan vitamin tambahan dari sebelumnya untuk pencegahan COVID, dok? Gimana, dok? Pencegahan COVID ya, untuk pencegahan COVID seperti yang tadi sudah kita paparkan ya, suplemen biasa untuk kehamilan aja, terus vitamin biasanya mungkin hanya yang sesuai dengan angka kecukupan gizi ibu hamil aja. Yes. Jadi dari makanan kan bisa didapatkan sumber-sumber nutrisi juga ya. Yeah. Kemudian sebagai contoh kita misalkan mau nambah ini asam folatnya rendah banget bla bla bla, kita bisa cari sumber-sumber makanan yang mengandung asam folat dan sebagainya. Terus kan tetap dianjurkan olahraga yang ringan seperti itu. Jadi pencegahan COVID jangan selalu dikaitkan dengan aku harus minum multivitamin yang dosis tinggi dan sebagainya. Minum multivitamin sesuai rekomendasi, minum suplemen ibu hamil juga sesuai rekomendasi. Seperti itu mungkin. Ditambah dengan makanan yang sehat dan olahraga yang cukup. Ya, jangan lupa juga jaga kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, juga pakai masker, dan jangan pergi-pergi, kurangi menggosip, apalagi belanja saat gosip ya. Oke, dok. Terus dok, ya di masa COVID ini sebetulnya kan banyak ini dok, ibu-ibu hamil yang mau kontrol nih dok. Ini beberapa pertanyaan dari pasien saya dok. Banyak ibu hamil yang mau kontrol, cuman takut dok, mau datang kontrol itu takut. Mereka mau datang ke rumah sakit takut. Kadang-kadang dok
ibu hamil itu kan nggak harus datang untuk USG dok, paling cuman pengen ketemu sama dokternya, cerita tentang kehamilannya, apa yang dirasakan. Nah itu solusinya gimana dok? Kalau seandainya nggak perlu datang ke rumah sakit, itu harus gimana? Atau datang kalau perlu apa saja dok? Seperti yang tadi dokter jelaskan dok, monggo berkenan mengulanginya dok. Oke. Jadi tadi ya, jadi urutan sesuai prioritasnya. Kalau untuk USG, berarti lakukan terutama screening pada trimester pertama. Mungkin pada usia kehamilan 11 sampai 14 minggu, lakukan screening. Kemudian lakukan lagi anomali scan. Jadi USG wajib terutama di usia-usia ini aja. 11 sampai 14 minggu lakukan screening pertama untuk melihat janinnya intrauterin atau enggak, kemudian jumlahnya berapa dan sebagainya gitu kan. Kemudian anomali scan, kelainan bawaan dan sebagainya bisa dilakukan 1 kali 18 sampai 23 minggu. Juga dilakukan growth scan mungkin bisa saat itu. Terus tadi aja yang 36 sampai waktunya lahiran mungkin 1 minggu 1 kali boleh tuh. Kemudian yang kedua tadi sebisa mungkin kalau misalkan memang uh, beberapa tipe ibu-ibu memang pencemas, jadi itu saya udah lakukan konsultasi online dan sebagainya, udah sering WA, sering ini dan sebagainya, tapi saya nggak mantep kalau nggak ketemu dan sebagainya. Nah tadi lakukan konsultasi yang terjadwal, jadi sebisa mungkin dan pilih rumah sakit yang mungkin apa tuh namanya juga, karena biasanya rumah sakit pun kan jangan khawatir, biasanya rumah sakit kan sudah melakukan pembatasan terhadap jumlah pasien yang boleh ditemui oleh dokternya. Seperti contoh waktu saya praktek di rumah sakit, biasanya kita bagi setiap 5 orang yang sudah datang, nanti baru jumlah yang berikutnya dihubungi dan sebagainya. Jadi konsultasi terjadwal akan lebih memudahkan kita untuk mengurangi kontak dengan apa tuh namanya orang lain yang mungkin terinfeksi atau apa namanya menderita sakit tertentu seperti itu. Kemudian ya tetap itu tadi, jaga jarak ketika udah sampai di rumah sakit, tetap biasanya sebelum masuk rumah sakit kan tetap dilakukan screening suhu, tetap harus pakai masker dan sebagainya, ya patuhi aja aturan-aturannya, tetap cuci tangan dan sebagainya. Kemudian ya itu tadi apa social distancing tetap perlu ya. Jadi di rumah sakit ketemu temennya jangan seperti yang tadi dikatakan dokter Setia, lantas menggosip gimana kehamilanmu gini dan sebagainya. Cukupnya aja. Oke dok, jadi di momen ini saya juga mau jelasin ke cah sehat konco ngobras kalian. Jadi rumah sakit itu pun sudah terbagi. Di rumah sakit itu udah dibagi. Jadi jangan takut buat datang ke rumah sakit. Jadi kalau udah teman-teman sudah ada jadwal untuk kontrol dengan dokternya, ya harus kontrol. Sudah dijadwalkan harus kontrol. Jangan alasannya saya takut datang ke rumah sakit. Ada beberapa pasien. Ada keluhan ya. Itulah. Apalagi ada beberapa pasien saya yang pasien anak itu udah ada keluhan tapi takut datang ke rumah sakit. Nah itu nggak bagus malahan gitu, karena rumah sakit ini sudah dibedakan tempatnya. Jadi ada zona hijau, zona kuning, zona merah, zona oranye dan zona merah. Jadi jauh banget, yang namanya lab itu selalu zona hijau. Lab itu selalu zona hijau, insya Allah lab itu akan aman buat teman-teman. Apalagi yang sudah terjadwal. Dan kami juga tahu konsekuensi dari wabah ini, jadi kami batasi pasiennya. Nggak terlalu banyak kami terima pasien. Untuk saat ini nggak kayak dulu, kita bisa 30 kalau pasien anak, 30, 40. Bahkan mungkin dokter Yunita pasiennya semalam 60 mungkin itu ya. Pulangnya jam 3 pagi, jam 4 pagi ya. Iya dok. Oke. Ada pertanyaan lagi ya dok? Ini saya ucapkan selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung. Nih barusan tadi bergabung ada beberapa teman-teman saya dari SMA, teman-teman kuliah kita dok, pada gabung dok, lumayan dok. Pengen tahu katanya. Terus ini ada yang nanya dok. Ini dok, ini seru dok. Mau tanya dok, usia kehamilan saya sekarang 38 minggu. Insya Allah sebentar lagi saya melahirkan dok. Saat persalinan saya ingin ditemani suami dok. Tapi suami baru pulang dari zona merah. Baiknya bagaimana dok? Ini saya juga udah gatel mau jawab juga ini yang ini dok. Oke dok, monggo dok. Suami dari zona merah. Oke. Suami dari zona merah ya. Jadi tetap ya kalau misalkan ditemani atau jadi gini, untuk persalinan
persalinan pada era COVID ini sebisa mungkin itu semua apa namanya, seminimal mungkin pendamping. Jadi hanya ada boleh satu pendamping persalinan, kemudian juga itu pun tidak boleh dijenguk, itu harus dipahami dulu. Kemudian yang kedua, untuk pendamping persalinannya juga, nah tetap diperlakukan untuk pendampingnya saya rasa sama dengan kalau misalkan kita mau kita sendiri kita hamil atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan apa tuh namanya, suami ternyata habis melakukan perjalanan dari area yang terjangkit dan sebagainya tanpa gejala, ya suami kan harus ikut self monitoring gitu kan. Jadi mohon kesadarannya juga bahwa aduh mungkin aku di tempat di mana saya baru saja datang itu saya secara nggak langsung papasan dengan yang lain dan sebagainya. Masa ya tega sih menularin istrinya, calon anaknya, atau petugas medisnya gitu. Apalagi kalau misalkan sudah ada riwayat perjalanan, kemudian ada riwayat kontak atau ada gejala. Jadi kalau menurut saya ya mungkin karantina mandiri dulu aja suaminya, ditemani boleh sambil mungkin ngejernya pakai ini apa tuh namanya, sambil Video call. dok, Video call. sambil video call sama suaminya Iya, gitu. iya. Atau misalkan memang dia mau pulang dulu kan, isolasi mandiri paling nggak kan 2 mingguan ya. Iya. Nah, belum tentu kan ibunya partus di usia kehamilan 40 minggu, mungkin lebih atau bagaimana gitu kan. Cuman saya minta kesadarannya bahwa di era pandemi COVID ini marilah kita bersama-sama berusaha berjuang untuk memutus rantai penularan, nggak cuman ke diri apa namanya, ke orang terdekat kita tapi juga orang di sekitar kita. Ya. Jadi harus dilakukan dengan besar hati ya dok ya. Iya, jadi cah sehat konco ngobras kalian, saya juga dalam keadaan ini saya juga melalui forum ini saya juga pengen ngomong, wabah ini, percaya sama saya, wabah ini nggak akan pernah bisa selesai kalau kita nggak punya kesadaran diri yang baik gitu. Jadi kalau orang-orang bicara, oh tenang aja, wabah ini akan selesai besok, wabah ini akan selesai besok, tapi kalau dengan kesadaran diri kita yang nggak baik, ya wabah ini nggak akan pernah bisa selesai. Dan kenapa kok saya pakai masker malam ini, karena saya di rumah saya ini ada teman-teman saya, ada satu teman saya yang kumpul juga. Kebetulan dia gabung di sini bantu saya untuk live ini. Jadi segitunya, saya tetap pakai masker. Kalau nggak ada dia, pasti saya nggak pakai masker. Karena saya di rumah sendiri, saya nggak, sama istri saya aja saya nggak pakai masker. Tapi karena ada tamu di rumah saya pakai masker. Karena kita nggak tahu nih, yang positif dia atau yang positif saya, atau bahkan kita berdua positif atau bahkan kita berdua negatif, kita kan nggak pernah tahu meskipun kita sudah pernah periksa ya, tapi kita nggak pernah tahu. Jadi keadaan seperti ini dibutuhkan kesadaran yang mendalam. Kenapa kok pemerintah sekarang ngingetin terus hampir setiap malam, siapa dok, bapak yang ganteng itu suka masuk TV, siapa dok yang bacain terinfeksi positif berapa itu, pak siapa dok namanya yang ganteng itu loh dok. Tuh kan dia nggak tahu kan, Pak Ahmad Pak Ahmad Yuryanto kenapa tiap malam masuk ke TV terus ngingetin teman-teman ini loh penderita COVID-19 meningkatnya seberapa. Itu karena apa? Karena ya penderitanya masih naik terus, sampai saat ini penderitanya masih naik terus, dan kesadaran masyarakat kok tampaknya kurang mengena ya dok ya. Sampai kalau di Semarang, wali kota Semarang itu sampai turun ke kampung-kampung, sampai keliling gitu. Nah itu kan sampai gubernur sampai naik sepeda keliling ke kampung-kampung memperingatkan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, para sedulur sekalian, cah sehat konco ngobras sekalian. Jadi ya tanpa kesadaran kita COVID ini nggak akan bisa selesai gitu loh. Dan dibutuhkan kesadaran yang baik untuk menyelesaikan COVID ini. Oke dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah ini pertanyaan nih dok dari Lydia Tunjung Baroto. Ya, COVID bisa ditularkan melalui plasenta seperti hepatitis B atau HIV, napa mboten dok? Nah, tadi sudah saya jawab sedikit-sedikit sih dok, tapi kalau dokter mau nambahin nggak apa-apa sih. Ya. Sekali lagi penelitiannya masih belum jelas ya. Penularan lewat uteroplasenta dan sebagainya juga belum jelas. Iya.
ya ini masih butuh penelitian lebih lanjut untuk bisa menjawab dengan pasti seperti itu. Ok, Cuman memang kalau misalkan ibunya positif, makanya ketika anak lahir dari ibu positif COVID, anaknya tetap harus diperiksa dokter. iya. Oke, jadi eh COVID-19 ini kan masalah baru buat kita semua, buat saya masalah baru, buat dokter Yunita masalah baru, buat semua orang di dunia ini masalah baru, ini barang baru. Jadi kita nggak punya banyak penelitian, kita nggak punya banyak acuan. Yang kita lakukan ini saat ini adalah meminimalisir persebaran. Jadi yang bisa kita lakukan yang terbaik adalah meminimalisir persebaran. Untuk masalah penelitian apa apa jangan, ya kami mohon maaf nih sama teman-teman, sama pasien-pasien kami mohon maaf, kami memang nggak punya banyak bahan untuk masalah ini gitu loh. Bahan kami sangat terbatas untuk masalah ini. Cuman percayalah, kami selalu bersemangat untuk menata laksana pasien-pasien COVID-19. Oke dok, lanjut lagi ya. Ini pertanyaan lagi dari Elsyarinda. Dok, kalau KB suntik 3 bulan sekali, dok, kalau tak KB suntik 3 bulan, sekalinya haid lama banget, itu boleh tidak dihentikan dengan obat dok? Dihentikan Oh, dengan, ini agak menyimpang dari iya COVID iya ini. iya. Tapi KB suntiknya boleh dok. Kalau KB suntik telat nyuntik kan ya jadi juga dok. Ya dok. Gimana tadi pertanyaannya? KB suntik tiga Dok, bulan? kalau suntik, kalau KB suntik 3 bulan sekalinya haid lama banget, itu boleh tidak dihentikan dengan obat gitu loh. Oh, oke. KB suntik 3 bulan. Jadi untuk apapun kontrasepsi pasti kan punya efek samping, bisa berupa perdarahan lebih panjang atau malah tidak menstruasi sama sekali dan sebagainya. Untuk tata laksananya apakah ini dengan eh, apa karena panjang dan sebagainya kita harus hentikan aja atau kita eh, ganti dengan kontrasepsi lain atau bagaimana? Tentu saja untuk idealnya tetap harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu supaya uh, ketika kita memberi obat pun sesuai dengan yang seharusnya. Jangan sampai kita mengatasi masalah dengan menyebabkan masalah yang lain. Enggak kayak pegadaian dong. Pegadaian jangan lupa ya, besok pasang iklan tempat kita ya, Pegadaian ya, didengerin ya Pegadaian. Yang pegawai Pegadaian lagi ngikut kita live. Nah, nanti dengerin ya, pasang iklan jangan lupa. Ini ada Jangan pertanyaan. sampai berhentiin obatnya beda dengan obat yang tidak sesuai karena mata-mata ya udahlah biasanya dikasih ini kalau ada menstruasinya panjang kasih ini. Oh ini menstruasi kan menstruasi panjang karena KB atau enggak kan kita nggak tahu nih, ya kan? Iya iya iya, betul betul dok. Ada baiknya untuk pertanyaan tadi terperiksa dulu. Oke, jadi periksa aja mbak kalau menstruasinya panjang, jangan asal-asalan minum obat, nggak bagus mbak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Gus Faris. Nah, ini dokter Gus Faris nih kayaknya nih. Ini nanyain buat istrinya apa buat tetangganya ya? Dok, apakah penderita COVID ada efek ke janin? Tadi sudah dibahas ya. Nggak usah. Apakah facial dan laser ada pengaruh ke janin? Wah ini kok agak melenceng ini dok. Tapi nggak apa-apa dok. Ini kan sponsor kita ada Infinity juga, klinik kecantikan Infinity. Boleh juga dok. Oke. Oke, facial dan laser tidak berbahaya untuk janin, tapi harus dilakukan dengan rekomendasi dokter. Jadi apa tuh namanya harus dilihat usia kehamilannya, kemudian indikasinya untuk melakukan facial dan laser dan sebagainya. Jadi tetap harus dengan konsultasi dokter, sekalipun itu mungkin untuk pemakaian krim kecantikan atau apa gitu ya. Jadi Iya. biar tetap aman dan semua senang. Iya, oke. Oke, ada satu lagi. Bisa mampir ke Infinity juga bisa. Ih, ngiklan ya. Besok Infinity pasang iklan tempat kita ya. Jangan lupa ya. Manajemen saya tolong datang ke Infinity ya, bawa proposal. Oke ya. Ini ada dari Dokter Ivana Haris nih. Dokter Ivana Haris ini dari Kendal. Dok, busui setelah nifas tidak menstruasi apakah normal? Oke, busui setelah nifas tidak menstruasi apakah normal? Oke, ada tidak menstruasi akibat menyusui itu bisa atau yang disebut LAM, laktasi amenorrhea method, itu sangat mungkin bisa terjadi. Jadi kita harus lihat lagi seberapa sering si ibu ini menyusui bayinya. Hmm. Jadi kalau misalkan semakin sering dan intens,
lebih dari 12 kali per hari, masih sangat mungkin sampai dengan beberapa bulan, 6 bulan, atau bahkan ada yang 2 tahun tidak menstruasi seperti itu. Tapi tetap harus dilihat juga riwayat menstruasi sebelumnya dan sebagainya. Nah, sejauh kita bisa memberikan ASI masih se-eksklusif mungkin, sesering mungkin sesuai dengan permintaan bayi, wajar kalau kita nggak menstruasi. Kecuali kalau misalkan kita udah nggak sering, kemudian kok tiba-tiba masih nggak menstruasi, ya mungkin kalau khawatir boleh periksa untuk dilakukan USG gitu. Oke oke. Mungkin ya. Iya, oke dok. Jadi ini ada juga dok tentang ibu menyusui, pertanyaan tentang ibu menyusui dan COVID-19. Jadi prinsipnya sama. Kalau ibu menyusui tetap bisa dilanjutkan di masa COVID-19 ini karena ASI adalah selalu yang terbaik ya dok ya. Kita sepakat ASI yang terbaik ya. Oke, jadi kita berikan ASI untuk anak kita sampai usia 6 bulan, bahkan kalau bisa sampai lebih dari 6 bulan, sampai usia 2 tahun. Tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah penanggulangan persebaran dari COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Dokter Yunita tadi ya dok ya. Di antaranya adalah pakai masker, cuci tangan dahulu, iya, menyusui sebelum nyentuh bayi, cocok. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, terus pakai masker, tidak lupa juga setelah menyentuh bayinya juga cuci tangan lagi pakai sabun. Terus yaitu hindari keluar rumah kalau memang tidak penting gitu. Oke dok. Wah, banyak banget ya dok ya. Lumayan dok, teman-teman kita yang bergabung ini lumayan sekitar 20-an ya. Untuk live pertama kali lumayan ya dok ya. Oh iya, ini saya minta maaf kalau kurang perfect buat teman-teman Cah Sehat ngobrol sekalian. Kalau siaran kami kurang perfect karena ini live pertama kali saya dari rumah. Biasanya saya off air. Nah, ini kita pengen berbagi yang on air. Nanti kita cari bahan lain lagi. Oh ya, besok Minggu saya ngomong sekalian ya, besok Minggu kita ada live dengan para survivor COVID-19. Jadi ada beberapa dokter yang terdiagnosis COVID-19, bahkan ada yang sampai mengalami perburukan. Beliau alhamdulillah berkenan menceritakan tentang masa-masa di mana beliau mengalami perburukan, sampai katanya susah untuk bernapas. Nah, itu saya dengarnya aja ngeri ya, saya dengarnya ngeri. Maksudnya bukan buat nakutin teman-teman nih, tapi buat tahu ternyata COVID itu, iya, berbagi aja. COVID itu ternyata nggak cuman menyerang pernapasan, ada yang menyerang di saluran pencernaan, bahkan ada juga COVID yang tanpa gejala sama sekali gitu. Jadi a thousand faces of COVID-19. Nah, besok judul kita itu ya, menceritakan tentang pengalaman dari ini kita, senior kita dan teman kita, sejawat kita dokter yang terinfeksi COVID-19. Oke dokter Yunita, makasih banget dok udah mau bergabung malam ini, udah rela menunggu alat kita berantakan. Maafkan ya dok ya, karena ini lo anak baru dok, anak baru gitu dok ya. Sama dok, saya juga baru ya. Oke. Saya nitip pesan aja dok buat teman-teman Konco Ngobras yang mungkin melihat dan kemudian teman-temannya mungkin hamil, atau mungkin dari teman-teman sendiri yang nonton mungkin sedang hamil. Jadi benar-benar tolong pergunakan, manfaatkan, dan rajinlah membaca buku KIA kita seperti itu, karena sebenarnya semua informasi yang kecil yang kadang kita butuhkan itu semua ada di buku KIA. Ya. Jadi buku pink itu gunanya banyak. Buku pink itu buat kami dokter anak, buat kami dokter anak berguna banget. Buat dokter obgyn berguna juga, buat ibu pasien, buat calon ibu berguna juga. Lah, jadi memang macam-macam gunanya. Udah pokoknya cara memberi makan bayi, cara menstimulasi bayi dari buku itu aja udah cukup. Udah tahu dari buku itu udah alhamdulillah udah cukup banget gitu. Iya, oke. Dokter, matur nuwun sangat atas waktunya dokter. Oke, Cah Sehat Konco Ngobras sekalian.
Ya, cacat Konco Ngobrol sekalian, terima kasih sudah mau ikut live bersama kami. Nggak bosan-bosannya kami mengingatkan, jaga diri baik-baik, terus jangan lupa cuci tangan, selalu cuci tangan sebelum melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu. Sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan masker, tidak hanya untuk orang yang sakit tapi juga untuk orang yang sehat. Semuanya gunakan masker karena masker ini adalah pelindung kita dari persebaran COVID-19. Dan yang ketiga, hindari keluar rumah. Keluar rumah jika dibutuhkan saja, jika sangat diperlukan baru keluar rumah. Dan yang terakhir, patuhi himbauan pemerintah atau lingkungan. Jadi semoga COVID ini segera berlalu. Harapan saya sih COVID ini segera berlalu. Harapan kita semua COVID ini segera berlalu. Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi. Bisa jadi manusia Indonesia seutuhnya yang saling bersilaturahmi, saling bergotong royong. Ya. Oke, sehat Konco Ngobrol sekalian. Sampai jumpa lagi di Ngobras Live berikutnya, yaitu tentang sepenggal kisah survivor COVID-19. Insya Allah kita lakukan besok Minggu jam 9 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.